Halo, apa kabar semuanya? Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya seorang kiai yang suka banget ngelucu, penglihatannya sangat terbatas, malah bisa jadi presiden? Ini kan kayak paradoks banget ya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke satu sosok yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Abdurrahman Wahid atau yang kita semua kenal sebagai Gus Dur. Oke, coba deh kita bedah lebih dalam lagi pertanyaan tadi. Beneran deh, gimana caranya seorang tokoh yang lebih kita kenal sebagai pemikir, ulama, dengan segala keterbatasan fisiknya, kok ya bisa gitu kepilih buat mimpi negara segede Indonesia pas lagi krisis-krisisnya pula? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat cerita kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan paradoks seorang Gus Dur. Makanya untuk cerita kita kali ini, judulnya adalah Gus Dur, Presiden yang Melihat dengan Hati. Kenapa judulnya gitu? Karena ini pas banget. Walaupun mata fisiknya udah nggak bisa lihat dengan jelas, visi beliau buat bangsa ini, tajem banget. Bahkan ngelampauin zamannya. Beliau itu ngelihat Indonesia bukan pakai mata, tapi pakai hati. Oke, jadi perjalanan kita nanti bakal kita bagi jadi 5 bagian utama ya. Pertama, kelahiran seorang pemikir, terus kita lanjut ke membangunkan raksasa tidur, habis itu presiden di tengah badai, lalu warisan guru bangsa, dan kita tutup dengan yang paling khas dari beliau, humor hingga akhir hayat. Oke, kita mulai dari babak pertama, kelahiran seorang pemikir. Nah, cerita Gus Dur ini mulainya dari kota kecil di Jawa Timur, Jombang. Tapi dari kota inilah perjalanannya ngebawa dia keliling dunia, ke pusat-pusat pemikiran yang akhirnya ngebentuk dia jadi sosok intelektual yang beda dari yang lain. Jadi gini, Gus Dur itu lahir bukan dari keluarga sembarangan. Bisa dibilang beliau ini darah birunya dunia pesantren. Gimana enggak? Dari sisi ayahnya, beliau itu cucunya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari ibunya, cucunya K.H. Bisri Syansuri, yang juga salah satu pendiri NU. Bayangin deh, tumbuh di lingkungan kayak gitu, dari kecil kupingnya udah biasa dengerin obrolan tingkat tinggi soal agama, bangsa dan negara. Tapi hidupnya nggak selamanya mulus loh. Ada satu tragedi besar pas beliau umur 13 tahun. Waktu itu lagi perjalanan ke Sumedang, mobil yang ditumpangi bareng ayahnya, Wahid Hashim, kecelakaan hebat di Cimahi. Gus Dur selamat, tapi ayahnya meninggal dunia besoknya. Kehilangan sosok ayah di usia segitu muda, itu benar-benar membentuk karakter dia. Dia jadi jauh lebih mandiri, dan cara mikirnya jadi unik dan gak biasa. Nah, ini nih bagian yang paling seru, perjalanan pendidikannya. Bener-bener nggak biasa. Waktu di Jombang, ya standar lah ya, ngaji tradisional sama kakeknya. Tapi pas pindah ke Yogya, ini mulai unik. Sambil nyantri, dia juga ngunyah buku-buku filsafat barat, dari Plato sampai Lenin. Terus dapat beasiswa ke Al-Azhar di Mesir. Malah kecewa. Katanya metode belajarnya kaku banget. Jadi dia lebih sering nongkrong di kedai kopi dan nonton film buat belajar. Puncaknya, dia pindah ke Irak dan di sanalah di Universitas Baghdad, wawasannya soal dunia jadi makin kebuka lebar. Oke, lanjut ya. Kita masuk babak kedua, membangunkan raksasa tidur. Keren ya judulnya. Nah, setelah keliling dunia nyari ilmu, Gus Dur akhirnya pulang ke Indonesia. Dan dia nggak pulang dengan tangan kosong, dia punya misi besar. Ngebangunin dan ngereformasi raksasa yang lagi tidur, yaitu Nahdlatul Ulama. Sebenarnya nih, awalnya Gus Dur itu masih pengen lanjut S3 ke Kanada. Tapi pas dia lagi jalan-jalan ke pesantren-pesantren di Jawa, dia ngelihat sesuatu yang bikin dia gelisah. Banyak pesantren mulai ngikutin kurikulum pemerintah biar dapat dana. Tapi di sisi lain, cara ngajar tradisional yang kaya banget ilmunya malah mulai ditinggalin. Khawatir warisan ini bakal hilang, akhirnya dia mutusin, udah saya di sini aja. Dia milih buat ngabdi dan majuin pesantren dari dalam. Dan keputusannya itu tepat banget. Tahun 1984, beliau kepilih jadi Ketua Umum PBNU. Dan di bawah kepemimpinan dia, gebrakan-gebrakannya revolusioner. Dia yang ngedorong NU buat nerima Pancasila jadi satu-satunya asas. Ini penting banget buat ngademin hubungan Islam dan negara waktu itu. Terus, dia juga ngubah image NU yang tadinya dianggap jadul jadi kekuatan masyarakat sipil yang modern. Dan yang paling keren, dia berani banget jadi pengkritik rezim Orde Baru. Ingat kasus Waduk Kedung Ombo? Nah, dia ada di sana ngebela rakyat kecil. Benar-benar deh, raksasa tidur itu dibangunin sama dia. Sekarang kita masuk ke babak yang paling dramatis, penuh gejolak. Babak ketiga, Presiden di tengah badai. Bayangin, di tengah-tengah panasnya reformasi tahun 99, tiba-tiba, boom! Gus Dur, kiai dari Jombang itu,
secara mengejutkan terpilih jadi presiden keempat Republik Indonesia. Bener-bener nggak ada yang nyangka. Walaupun jabatannya singkat banget, kebijakan-kebijakan yang dia keluarin itu dampaknya masih kita rasain sampai sekarang loh. Dia langsung bubarin Departemen Penerangan. Itu loh polisi medianya Orde Baru. Dia juga yang ngakuin Konghucu sebagai agama resmi dan ngebolehin lagi perayaan Imlek. Ini gebrakan besar buat keberagaman di Indonesia. Terus buat konflik di Aceh sama Papua, dia milih cara ngobrol baik-baik, bukan angkat senjata. Pokoknya, beliau itu selalu paling depan kalau udah urusan ngebela yang lemah dan terpinggirkan. Tapi ya gitu, kepemimpinannya itu kayak koin dua sisi, penuh kontroversi. Di satu sisi, yang dukung dia bilang dia ini pahlawan demokrasi sejati, visinya ke depan banget. Tapi di sisi lain, yang nggak suka bilang gaya mimpinnya aneh, bikin pemerintahannya kelihatan berantakan, belum lagi ditambah isu skandal korupsi kayak Bulo Gate sama Brunei Gate. Meskipun sebenarnya nggak pernah terbukti di pengadilan ya, isu-isu ini cukup buat ngegoyang kursi kepresidenannya. Dan puncaknya, klimaks dari semua drama politik ini terjadi tanggal 23 Juli 2001. Lewat sidang istimewa, MPR resmi memberhentikan Gus Dur dari jabatannya. Cuma 21 bulan, sesingkat itu masa jabatannya berakhir. Benar-benar akhir yang pahit buat seorang pejuang demokrasi. Tapi apa ceritanya selesai gitu aja? Oh tentu enggak. Kita masuk ke babak keempat, warisan guru bangsa. Justru setelah nggak jadi presiden, pengaruh Gus Dur itu malah makin kuat. Dia jadi semacam kompas moral buat bangsa ini, pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekedar jabatan di istana. Ada satu momen yang benar-benar nunjukin betapa besar jiwa beliau. Ini terjadi waktu masih jadi presiden. Tahun 2000, beliau datang ke Timor Leste, terus ziarah ke pemakaman Santa Cruz, tempat kejadian pembantaian tahun 91. Dan di sana, sebagai presiden Indonesia, beliau minta maaf atas apa yang udah terjadi di masa lalu. Minta maaf. Bayangin, seorang pemimpin negara minta maaf atas kesalahan negaranya. Itu tindakan yang luar biasa berani dan belum pernah ada sebelumnya. Turun dari istana sama sekali nggak bikin dia diem. Justru dia kayak balik ke habitat aslinya, jadi aktivis. Dia terus-terusan ngomongin soal demokrasi, ngerawat keberagaman, dan yang paling penting, dia selalu jadi orang pertama yang pasang badan buat kelompok minoritas yang ditindas. Contohnya ya, pas dia ngebela Jemaat Ahmadiyah yang waktu itu diserang di mana-mana. Peran kayak gini yang bikin gelar guru bangsa itu nempel banget sama dia. Dan sejarah itu punya caranya sendiri buat meluruskan. Baru-baru ini loh, September 2024, ada kejadian penting. MPR akhirnya secara resmi mencabut tab MPR yang dulu dipakai buat nurunin dia. Walaupun beliau udah nggak ada, ini tuh semacam pengakuan resmi, pemulihan nama baik, pengakuan bahwa proses politik yang dulu itu ya emang bermasalah. Oke, kita sampai di babak terakhir. Bagian yang nggak bisa dipisahin sama sekali dari Gus Dur, humor hingga akhir hayat. Buat Gus Dur, bercanda itu bukan cuma buat ketawa ketiwi. Humor itu senjata, cara dia ngeritik tanpa bikin orang marah, dan cerminan dari kebijaksanaannya yang dalam banget. Cerita lucu soal Gus Dur itu banyak banget. Salah satu yang paling legendaris ya pas dia ketemu Fidel Castro di Kuba. Castro kan penasaran, nanya ke Gus Dur, "Kenapa Anda selalu pakai peci?" Gus Dur dengan santainya jawab, "Karena saya ini Che Guevara." Dengar itu Fidel Castro yang mukanya serius banget langsung ngakak. Cuma Gus Dur yang bisa bikin Castro ketawa lepas kayak gitu. Tapi di balik semua humornya, ada sisi yang sangat mendalam. 6 hari sebelum meninggal, kondisi beliau udah lemah banget. Tapi beliau maksa buat ngelakuin satu perjalanan terakhir. Ziarah ke makam leluhurnya di Jombang. Bahkan sempat minta rombongan puter balik cuma buat mastiin bisa berdoa di makam ayah dan kakeknya. Seolah-olah itu cara beliau pamit untuk pulang. Dan akhirnya, tanggal 30 Desember 2009, sang guru bangsa itu berpulang. Seluruh Indonesia berduka. Ribuan orang dari semua agama, semua suku, bahkan yang beda pandangan politik, semua tumpah ruah di jalanan Jombang buat nganterin beliau. Kepergian Gus Dur itu benar-benar sebuah kehilangan besar, bukan cuma buat umat Islam, tapi buat seluruh bangsa Indonesia. Jadi, setelah kita ngikutin semua perjalanannya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Siapa sih Gus Dur sebenarnya? Presiden yang kontroversial atau pahlawan pluralisme? Mungkin jawabannya adalah dua-duanya. Sosoknya terlalu kompleks buat dimasukin ke satu kotak aja. Dan justru karena itulah, karena semua kontradiksinya itu, beliau jadi salah satu tokoh paling menarik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah, jadi gimana ceritanya? Seru bukan?
Kalau kalian suka, nantikan cerita-cerita keren lainnya cuma di Epic Kertas ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa, bye!